adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya baik Semua ya, sehat, Tuhan kalau kita boleh puji Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya baik ya. Yuk, tiba saatnya untuk kita memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita pujikan sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa menyerahkan ibadah sekolah minggu kita. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik pada kami, Tuhan yang telah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan kiranya pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih memuji Tuhan, kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Masih bangkit berdiri, belum boleh duduk. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit.
Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Di bahasanya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan dirinya, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau pujikan berbahagialah bagi mereka. Bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Kita pujikan sekali lagi. Berbahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat pagi, selamat hari Sabat adik-adik yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Sehat? Puji Tuhan kalau kita boleh memuji Tuhan, boleh bertemu di hari Sabat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya tebak-tebakan untuk kita semua. Tebak-tebakannya apa? Jadi gini, kakak akan menampilkan gambar tentang pekerjaan. Jadi clue-nya adalah pekerjaan. Tentu kakak akan tutupin ya supaya kalian bisa menebak itu pekerjaan apa gitu ya. Ada 3 gambar, silakan diperhatikan. Gambar yang pertama. Wah, ini apa ya gambarnya ya? Nggak kelihatan sama sekali. Kayaknya kayak apa ya? Banyak orang gitu ya. Tapi ini apa ya? Oke, kakak buka sedikit lagi ya supaya kalian bisa menebak. Tik ya. Sudah kelihatan? Sudah bisa menebak? Ini apa
ya kok ada kopernya? Ada yang bisa menebak ya? Ini adalah pramugari dan pramugara ya. Mereka biasanya bertugas dari bandara untuk mengawal kita ketika kita akan naik pesawat. Nah, mereka yang akan menolong kita ketika menaiki pesawat. Pramugara atau pramugari ya, kalau yang perempuan pramugari. Gambar yang kedua. Wah, apa itu ya? Gampang itu ya, udah kelihatan. Ada yang bisa menebak itu gambar apa? Ya, itu gambar Bapak polisi sudah mengatur lalu lintas di jalan. Ada yang sering bertemu atau bahkan mungkin orang tuanya ada yang polisi yang pakai topi dan seragam coklat itu ya. Bapak polisi bertugas untuk mengatur lalu lintas ya. Jadi ada yang di jalan-jalan itu supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya bisa mengatur lalu lintas berjalan dengan lancar ya, itu Bapak polisi. Gambar yang terakhir. Wah, ini familiar sekali ya, hijau-hijau. Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa menebak? Kelihatan kan ada jaketnya hijau, itu apa yang di jalan-jalan? Nah, itu adalah Bapak Gojek ya. Entah itu mengantar makanan atau mengantar kalian dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita bisa pesan melalui aplikasi ya. Itu Bapak Gojek. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, 3 pekerjaan tadi itu tugasnya melayani orang lain, ya kan? Melayani ketika pramugara di bandara ya, itu melayani orang-orang yang hendak naik pesawat. Lalu Bapak polisi juga melayani masyarakat sekitarnya untuk keamanan di jalan ya, untuk memberi kelancaran dalam perjalanan. Lalu Bapak Gojek yang sering kali kita lihat sekarang sudah beraneka ragam itu juga melayani kita, melayani masyarakat yang hendak membeli makanan karena nggak bisa kemana-mana. Lalu yang mau pergi juga bisa naik Gojek atau Gokar ya, mereka melayani orang lain. Jadi bisa dalam bentuk jasa ya, melayani orang lain. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan melayani orang lain juga. Nah, kita kan masih sekolah Kak, kita kan masih kecil, nggak bisa naik motor, belum bisa mencari pekerjaan. Gimana kita mencari melayani orang lain itu? Bagaimana cara kita melayani orang lain? Kita baca dulu ya Alkitab kita. Kita buka Alkitabnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10a. 1 Petrus 4 ayat 10a. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, ayat hafalan kita hanya sampai yang A. Jadi, layanilah seorang akan yang lain. Perintah Tuhan, kata Tuhan Yesus, kita harus melayani seorang akan yang lain. Tapi bagaimana caranya kita melayani orang lain? Kita kan masih kecil, belum bisa bekerja seperti Bapak Gojek ya, belum bisa bekerja seperti Bapak polisi. Mungkin kalau kita sudah dewasa bisa ya. Tapi perintah ini yang ada di Alkitab ini untuk semua anak-anak Tuhan. Entah itu besar, entah itu kecil, semua anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik kan termasuk anak-anak Tuhan, berarti harus juga melayani sesama, melayani orang lain. Kenapa kok kita harus melayani orang lain? Yang pertama, Tuhan Yesus memberi contoh teladan ya. Contoh Tuhan Yesus pun juga melayani sesamanya. Kenapa? Karena mengasihi kita, mengasihi orang lain, mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka Dia melayani. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus melayani pada saat itu? Ada ceritanya di Alkitab. Kita lihat dulu ya cerita Tuhan Yesus menjadi teladan untuk kita melayani sesamanya.
sebelum hari raya Paskah mulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dan Guru itu mau turun dalam dunia dan melayani kita. Karena apa? Yang pertama karena mengasihi kita ya. Karena kasihnya yang begitu besar itu, Dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan ada kasih yang luar biasa yang ditunjukkan, yaitu melayani dengan cara apa? Dia bahkan rela untuk disalibkan, untuk mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Nah, itu pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kalau kita, kenapa kita harus melayani, Kak? Karena yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah melayani kita lebih dahulu. Karena Tuhan Yesus sudah melayani kita lebih dahulu, maka kita harus melayani sesama kita. Kemudian yang kedua, karena kita harus mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan Yesus dengan kasih-Nya itu melayani, begitu juga dengan kita. Karena kita mengasihi papa mama, kita harus melayani mereka. Bukan hanya papa mama, kan kita harus mengasihi semua orang. Artinya kita juga harus melayani semua orang, melayani sesama
sesama kita. Bagaimana cara melayani sesama kita? Contohnya banyak sekali, contoh yang sederhana. Bagaimana kita melayani papa mama kita. Ketika papa mama bekerja, kita di rumah ya kan nggak boleh sekolah ya, nggak boleh kemana-mana. Di rumah, perhatikan rumahmu dengan baik. Kalau kalian mainan berantakan, beresi sendiri mainan. Itu melayani papa mama ya di rumah. Kalau kalian di sekolah, bagaimana cara melayani temanmu? Kamu bisa berbuat kebaikan dengan temanmu. Temanmu nggak punya pensil warna, pensilnya sudah kecil-kecil, sudah nggak lancip lagi. Nah, kamu bisa berbagi dengan temanmu. Itu juga bentuk pelayananmu kepada sesama, kepada temanmu. Bagaimana melayani bapak ibu guru? Kamu bisa menolongnya, meminta apa yang bisa saya bantu bu, pak. Nah, itu juga bentuk pelayanan kita kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah melayani kita dan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga kita juga harus melayani sesama kita, ya. Tidak hanya kita maunya dilayani terus ya, nggak boleh seperti itu, karena firman Tuhan di Alkitab tadi berkata layanilah sesamamu. Nah, Yesus sudah memberi teladan. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita juga harus melayani sesama kita dengan cara-cara yang sederhana, dengan sikap kita yang baik, dengan menolong sesama kita. Itu sudah menjadi pelayanan, sudah jadi melayani bagi sesama kita. Ya adik-adik, kita mau melayani Tuhan melalui melayani sesama kita. Kita lakukan dengan baik dengan cara-cara yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Kalau kita di rumah, jadilah pelayan-pelayan sesama yang memberkati papa mama, memberkati bapak ibu di rumah, memberkati papa mama, bapak ibu guru juga ketika pembelajaran online. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melayani sesama kami seperti yang Tuhan teladankan bagi kami semua, karena kami mengasihi semua orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu pada hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita.